Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ini hari pertama kali kita bertemu ya, jadi saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Galuh Rizky Nedi Putri dan di sini saya akan mengajar pelajaran matematika. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya dulu di sini siapa yang ingin memimpin doanya terlebih dahulu. Ya oke, kamu silakan di sana. Selesai. Oke, sebelumnya saya akan mempresentasi anak-anak semua karena ada peribahasa yang bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pagi hari ini, saya mau ngasih pemanasan dulu. Pemanasan supaya kita lebih semangat, supaya ada energi-energi tentang matematika yang masuk ke dalam tubuh kita semua. Oke, kita mulai ya. Saya misalkan mau belanja ke sebuah pasar Tanah Abang gitu. Terus di pasar Tanah Abang saya bingung mau belanja tas atau sepatu gitu. Nah, setelah itu saya memiliki keinginan untuk membeli dua pasang tas, dua buah tas dengan satu pasang sepatu. Nah, jika dua pasang tas ditambah satu pasang sepatu itu jumlahnya adalah 17, maka saya ulang sekali lagi ya, jika saya mau beli tas dan sepatu, dua pasang tas ditambah satu pasang sepatu jumlahnya 17. Selanjutnya, jika saya hanya membeli dua pasang tas, jumlahnya adalah 10. Saya ulang sekali lagi, kalau saya mau beli dua pasang tas ditambah dengan satu pasang sepatu, maka jumlahnya adalah 17. Nah, jika saya hanya ingin membeli dua pasang tas, jumlahnya adalah 10. Nah, sekarang gimana kalau saya ternyata jadinya hanya membeli satu pasang tas dan satu pasang sepatu, satu buah tas dan satu pasang sepatu? Kira-kira berapa jumlahnya? Berapa yang harus saya bayarkan kepada penjual di pasar Tanah Abang? Ada yang bisa menjawab? Ada yang memiliki pendapat untuk membuka pikiran saya? Oh ya, Cika silahkan. Oh gitu pendapat Cika. Oke, baik lagi, ada yang ingin memberi pendapat yang lain, memberikan jawaban yang lain untuk membuka pikiran saya? Oh iya, silahkan Gibi. Iya, baik begitu. Sekarang kita sudah memiliki dua buah pendapat ya. Ada lagi yang lain yang ingin menambahkan? Oke, kalau dirasa cukup, sekarang saya ingin bertanya. Kenapa sih kok bisa begitu? Kenapa kok Cika bisa mengeluarkan pendapat segitu jumlahnya dan Gibi bisa mengeluarkan pendapat segitu jumlahnya? Ingin menjelaskan atau ada yang memberanikan diri untuk menjelaskan? Iya, oke. Silakan dijelaskan. Oke, bagus sekali. Saya akan memberikan 2 poin, tambahan 2 poin pertama untuk pertemuan kita yang pertama ini. Sebagai pemanasan, saya akan memberikan 2 poin kepada Cika, Gaby, dan satu lagi Putra ya namanya. Iya, yang tadi mau menjawab. Iya, mengapa sih demikian dari 2 pendapat tadi? Ada lagi kah yang ingin berkomentar? Tidak, oke, cukup ya. Sebenarnya ya anak-anak, kalau kita berpikir dengan matematikanya, 2 buah tas dengan satu pasang sepatu berjumlah 17. Selanjutnya kita diketahui lagi dari peristiwa selanjutnya, peristiwa yang membuat saya bingung selanjutnya, bahwa 2 buah tas itu berjumlah 10 gitu. Berarti kalau kita pikir dengan matematikanya, 2 pasang tas, 2 buah tas itu jumlahnya 10. Dan 1 pasang sepatu itu jumlahnya berapa? Ketika 2 pasang tas dengan 1 pasang sepatu dijumlahkan hasilnya 17. Berapa? Iya, pintar sekali kamu yang di ujung sana. Iya, itu berarti sepasang sepatu nilainya adalah 7. Selanjutnya yang ditanyakan, ketika saya ingin membeli hanya 1 tas dengan 1 pasang sepatu, berarti berapa yang harus saya bayarkan? Iya, kamu pintar sekali, good
harus membayarkan 12. Nah, itu bersangkut paut dengan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang persamaan linear, program linear 2 variabel. Ya, karena setelah pembelajaran ini diharapkan kalian semua itu bisa menyebutkan pengertian dari sistem persamaan linear dan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Selanjutnya, anak-anak semua juga bisa memberikan contohnya, bisa menyebutkan bentuk-bentuk dari persamaan dan pertidaksamaan linear 2 variabel. Selanjutnya bisa menerapkan dalam pemecahan program linear. Dan kalian semua itu juga bisa mencari nilai optimum. Nilai optimum itu berarti nilai maksimal dan nilai minimal dari suatu fungsi objektif sistem persamaan linear 2 variabel. Selanjutnya juga kalian semua anak-anak diharapkan bisa menggambarkan grafiknya. Grafik dari jika kalian diberikan sebuah permasalahan yang kontekstual maupun yang hanya sudah dalam bentuk notasinya, kalian bisa menggambarkan grafiknya, dan kalian juga bisa menganalisis kebenaran dari program ini. Ya, jadi sistem persamaan linear 2 variabel ini mirip-mirip dengan materi yang dulu waktu kelas 8 sudah pernah kita pelajari. Mirip-mirip, penyelesaiannya sama-sama menggunakan eliminasi atau substitusi. Selanjutnya saya mau bertanya dulu deh, ada nggak sih yang bisa menjelaskan apa sih sistem persamaan linear atau program linear itu apa sih? Ada yang bisa mengangkat tangannya untuk memberikan sebuah penjelasan? Ya, silakan Bu Gibi. Silakan Gibi. Iya. Good. Saya tambahkan 2 poin lagi. Ayo teman-temannya, jangan mau kalah. Gibi sudah mendapatkan 4 poin pertamanya untuk di kelas pertama saya. Iya, sudah bagus penjelasan dari Gibi. Ada lagi yang mau melengkapi atau mau menambahkan? Iya, baik, Rizky. Iya, bagus sekali. Saya akan menjelaskan kembali ya. Akan menyampaikan kembali bahwa secara matematikanya program linear adalah suatu program yang digunakan untuk metode menyelesaikan atau menentukan nilai optimum dari persoalan linear. Nah, dalam persoalan linear itu ada yang dinamakan sebagai fungsi objektif, di mana fungsi objektif itu berfungsi sebagai batasannya, batasan nilai maksimalnya atau batasan nilai minimumnya. Gitu. Jadi langsung saja ya kita masuk ke contohnya supaya kita lebih bisa memahami apa sih sebenarnya program linear itu dan program linear seperti apa yang kita pelajari di kelas 11 ini. Ya, sekarang langsung pada contoh soal. Jadi contoh soalnya adalah pada sebuah tempat parkir yang terdiri atas motor dan mobil terdapat 25 buah kendaraan. Jumlah roda seluruh kendaraan yang ada di tempat parkir adalah 80 buah. Jika pengendara motor harus membayar Rp2.000 dan pengendara mobil harus membayar Rp5.000, maka berapakah keuntungan maksimal yang diperoleh oleh tukang parkir? Jadi yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita analisa dulu soalnya. Jadi pada soal itu ada sebuah tempat parkir. Nah, tempat parkir ini terdiri dari motor dan mobil, yang mana di dalam lahan tempat parkir itu terdapat 25 buah kendaraan. Nah, jumlah dari seluruh roda kendaraan yang ada di tempat parkir tersebut itu 80 buah. Jadi jika pengendara motornya itu harus membayar Rp2.000 dan pengendara mobil harus membayar Rp5.000, maka berapakah keuntungan maksimal yang akan diperoleh oleh tukang parkir? Gitu. Jadi kita ubah dulu ke dalam dari soal cerita ini, soal kontekstual ini kita ubah dulu ke dalam bentuk model matematikanya.
kita ubah dalam bentuk notasinya. Ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah ubah ke dalam bentuk model matematika. Dari yang kita ketahui di soal bahwa pada sebuah tempat parkir terdiri dari 25 buah kendaraan yang terdiri atas motor dan mobil. Tuh, jika pada di sini kita lambangkan motor dengan variabel X dan mobil dengan variabel Y, berarti ini di sini kita tulis ya. Langkah keduanya yaitu misalkan atau kita permisalkan variabelnya ya, X merupakan banyaknya motor dan Y itu adalah banyaknya mobil. Maka bentuk model matematikanya adalah X ditambah Y, artinya motor dan mobil, itu adalah terdapat 25 buah kendaraan. 25. Nah, karena di sini tertulis 25 buah kendaraan, berarti kemungkinan yang terjadi adalah kurang dari sama dengan. Kenapa? Karena di sini tertulis 25 kendaraan. Tidak mungkin bahwa motor dan mobil itu lebih dari yang diketahui. Itu dari soal kita peroleh seperti itu. Nah, selanjutnya dari yang kita ketahui dari soal adalah jumlah roda dari seluruh kendaraan yang ada di tempat parkir adalah 80 buah. Nah, kita ketahui bahwa banyaknya roda motor adalah 2. Ini yang bentuk yang umum ya. Umumnya adalah 2x. Kenapa 2x? Karena jumlah rodanya motor itu 2 ditambah 4y, karena jumlah rodanya mobil adalah 4. Tuh, kurang dari 80 buah. Kenapa kurang dari 80? Karena yang diketahui di soal adalah jumlah seluruh rodanya 80 buah. Yang terjadi adalah kemungkinan kurang tapi tidak mungkin lebih. Gitu. Selanjutnya kita lanjutkan lagi, yang ketiga adalah langkah yang ketiga adalah menentukan fungsi objektifnya. Yang mana sih fungsi objektif? Fungsi objektif adalah fungsi yang memungkinkan atau yang menentukan si tukang parkir itu mendapatkan nilai maksimal dan nilai minimal. Yang paling dekat dengan, di sini ada kata kuncinya yaitu keuntungan. Kata kuncinya adalah keuntungan. Nih, berapakah keuntungan? Ya, berapakah keuntungan maksimalnya? Yang memungkinkan keuntungan maksimal di sini adalah yang harus dibayarkan oleh pengendara mobil dan pengendara motor. Berarti jika di sini kita misalkan mobil adalah Y dan motor adalah X, di sini berarti 2000 X ditambah 5000 Y adalah fungsi objektifnya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa mengetahui nilai maksimumnya, mengetahui keuntungan maksimumnya? Adalah kita ubah dulu
dari persamaan pertidaksamaan yang kita punya ini ke dalam bentuk persamaan, lalu kita ubah ke dalam bentuk grafik. Yang keempat, ubah ke bentuk persamaan untuk menggambar grafiknya. Tuh. Jadi dari yang kita punya di sini ada X ditambah Y sama dengan 25, lalu ada 2X ditambah 4Y sama dengan 80. Dari sini berarti kita bisa peroleh, kalau saya pakai sistem tabel, jika X sama dengan 0, jika X nya sama dengan 0, maka Y nya sama dengan pintar 25. Dan sekarang kalau misalkan Y nya yang sama dengan 0, berarti X nya sama dengan pintar sama-sama 25. Sekarang dari persamaan kedua, kita bisa pakai sistem tabel X dan Y. Jika X nya sama dengan 0, kita masukkan, kita substitusi ke sini, X nya sama dengan 0, maka Y nya akan sama dengan pintar 20. Nah sekarang jika Y nya yang sama dengan 0, maka X nya akan sama dengan pintar 40 ya. Setelah udah tahu kayak gini, kita masukkan ke persamaannya. Kita masukkan ke dalam bentuk grafik, maksud saya. Masukkan. Iya. Di sini adalah 0, di sini sumbu X dan di sini sumbu Y. Dari yang sudah kita peroleh di sini, berarti persamaan yang pertama, garis grafik yang pertama, garisnya itu adalah benar 0,25 dan 25,0. 0,25 dan 25,0 ada di sini. Ini garis dari persamaan yang pertama. Sekarang garis dari persamaan yang kedua berapa? Iya, benar sekali, yaitu 0,40 0,20 ya, maaf, 0,20, sini 20, di sini itu 25, dan 40,0, di sini letak 40,0, dikira-kira aja ya. 40,0. Sekarang kita tarik garisnya menggunakan penggaris. Iya. Nah, sekarang dari grafik yang sudah ada, grafik yang sudah jadi ini, sekarang Ibu tanya, gimana sih caranya kita bisa mengetahui nilai maksimum atau nilai minimumnya dari grafik tersebut? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang mau maju untuk menunjukkan? Oke, jadi iya betul sekali bahwa ada dua tipe cara, itu diarsir dengan cara bersih atau diarsir dengan cara kotor. Maksudnya gimana sih kok diarsir dengan cara bersih dan diarsir dengan cara kotor? Gitu. Jadi sudah diketahui ya bahwa garis yang pertama ini, garis yang warnanya biru muda, nih warnanya biru muda,
dia itu memiliki persamaan X ditambah Y itu kurang dari sama dengan 25. Sedangkan yang berwarna biru tua, biru ke laut ini adalah 2X ditambah 4Y sama dengan kurang dari sama dengan 80 gitu. Nah, kalau kita menggunakan cara kotor maksudnya adalah diarsir dengan mana yang paling kotor, daerah himpunan penyelesaian yang paling kotor, itu dengan cara di sini yang paling mudah ya, kita menggunakan titik 0,0. Kita yang paling mudah menggunakan titik 0,0. Masukkan di sini jika x-nya bernilai 0 dan jika y-nya bernilai 0. Ya kan? Jika x bernilai 0 dan y bernilai 0, maka dia akan 0 kurang dari sama dengan 25 gitu. Jika 0 kurang dari sama dengan 25, maka kita arsir yang mewakili 0 ke arah 0 tuh. Berarti yang menuju 0 adalah ke bawah, kita arsirnya. Oke. Sekarang pada persamaan yang kedua, kita juga sama menggunakan 0,0. Maka jika x-nya kita masukkan 0 dan y-nya kita masukkan 0, maka dia akan bernilai 0. Dan 0 akan kurang dari sama dengan 80. Maka ini akan diarsir ke bawah. Arsirannya akan ke bawah. Nah, sekarang dari grafik yang berisi 2 garis ini, di mana himpunan penyelesaiannya? Artinya daerah yang arsirannya paling banyak. Ayo di mana? Ya, benar sekali. Daerah ini adalah himpunan penyelesaiannya. Karena dia mendapatkan arsiran dari grafik 2 juga mendapatkan arsiran dari grafik 1. Kenapa tidak yang di sini? Ada yang bisa menjelaskan? Iya, karena di daerah yang ini itu tidak mendapatkan arsiran dari garis yang 1. Artinya di sini kita memiliki titik A, B, C, dan D. Titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, dari keempat titik ini semua sudah diketahui titik ordinatnya kecuali yang D. Nah, kalau begini gimana cara mengetahuinya? Cara mengetahui berapa nilai X dan Y-nya dari himpunan penyelesaian ini, dari gambar bangun datar yang ini. Datarnya kira-kira kalau dikeluarkan akan berbentuk seperti ini ya. Ini bentuk seperti ini. Nah, ini adalah A, ini B, ini C, dan ini D. Di mana A adalah 0,20, B adalah 0,0 ya. C-nya adalah 25,0 dan D-nya, cara mengetahui D adalah kita menggunakan eliminasi dan substitusi dari kedua persamaan garis 1 dan garis 2. Artinya X ditambah Y sama dengan 25 dan 2X ditambah 4Y itu akan sama dengan 80. Kita eliminasi terlebih dahulu. Karena di sini tidak ada yang sama, kita samakan. Ya, yang X dikali 2, yang bawahnya dikali 1. Akan berubah persamaannya menjadi 2X ditambah 2Y sama 2Y sama dengan 50 dan 2X ditambah 4Y akan sama dengan 80. Kita eliminasi.
Ingat, eliminasi itu artinya menghilangkan, berarti kita hilangkan yang sudah sama. 2x dikurangi 2x, dia habis. Nah, 2y dikurangi 4y artinya dia menjadi min 2y. Sama dengan 50 dikurang 80, min 30. Selanjutnya, y akan sama dengan 15. Pintar. Selanjutnya adalah step selanjutnya itu iya pintar. Ini berarti eliminasi. Yang selanjutnya adalah disubstitusi. Ada yang mau mengerjakan? Iya boleh, silakan. Yang substitusi dikerjakan masing-masing di buku ya. Coba substitusinya adalah dari persamaan yang paling mudah. X ditambah Y akan sama dengan 25. Diketahui Y nya ada 15, maka X ditambah 15 akan sama dengan 25. 15 nya pindah ruas, maka X akan sama dengan 25 dikurangi 15, maka X sama dengan 10. Berarti sudah diketahui bahwa D memiliki titik koordinat adalah 10,15. Step selanjutnya apa? Step selanjutnya untuk mengetahui keuntungan paling maksimal adalah sekarang tahap yang terakhir adalah kita mensubstitusikan setiap titik koordinat dari himpunan penyelesaian ke dalam fungsi objektifnya untuk mendapatkan mana yang nilai maksimum atau keuntungan maksimum yang akan diperoleh oleh tukang teka. Supaya lebih mudahnya kita tulis kembali bahwa fungsi objektifnya adalah 2000x ditambah 5000 Y. Selanjutnya karena lebih mudah kita buat tabelnya. Nah, di kolom yang pertama ini adalah titiknya, batas titiknya. Nah, sedangkan ini adalah fungsi objektifnya, yaitu 2000x ditambah 5000 Y. Titik A tadi memiliki titik koordinat 0,20. Titik B memiliki titik koordinat 0,0. Titik C memiliki koordinat 25,0. Dan titik D memiliki titik koordinat 10,15. Ya, 10,15. Selanjutnya kita substitusikan besar X dan Y-nya ke fungsi objektifnya. Jadi 2000 dikali X-nya 0 ditambah 5000 dikali Y-nya 20, maka hasilnya adalah 10.000. 100.000. Iya benar sekali, hasilnya adalah 100.000.
dimana dari 5.000 dikali 20. Selanjutnya hasilnya udah pasti 0 ya. Ya, kenapa 0? Karena 0,0 berarti 20.000 dikali 0 ditambah 5.000 dikali 0, hasilnya sudah pasti 0. Sekarang yang C, gimana? 2.000 dikali 25 ditambah 5.000 dikali 0. Berapa hasilnya? Ayo, siapa yang bisa? Iya, tepat sekali, 50.000. Nah, sekarang 2.000 dikali 10 ditambah 5.000 dikali 15. Berapa hasilnya? Ya, sekarang 2.000 dikali 10 adalah 20.000. Sedangkan 5.000 dikali 15 adalah 75.000. Nah, berarti 20.000 ditambah 75.000 hasilnya kan sama dengan 95.000. Dari keempat nilai ini, yang mana yang memperoleh nilai maksimumnya? Yang memperoleh nilai maksimum ada di A, yaitu 100.000. Berarti, jadi kesimpulannya yang terakhir, step terakhir yaitu disimpulkan. Berarti ini step ke-5 dan ini step ke-6. Jadi tuh, tukang parkir akan memperoleh keuntungan maksimum sebesar 100.000 jika terdapat 0 motor dan 20 mobil. Ini kesimpulannya. Setelah disimpulkan berarti selesai. Jadi apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita ubah ke dalam dari soal berbentuk kontekstual diubah ke dalam bentuk model matematikanya. Kita misalkan variabelnya, kita misalkan dalam bentuk variabel, lalu kita tentukan fungsi objektifnya, kita ubah ke dalam bentuk persamaan. Tujuannya untuk menggambar grafik. Setelah kita dapat grafiknya, kita menentukan di mana keuntungan maksimumnya. Yang terakhir kita simpulkan. Baik, jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang kurang jelas? Oke, kalau cukup, saya akan minta kalian semua untuk berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, dan masing-masing kelompok silakan mencari soalnya, lalu ditulis di kertas. Kalian buat kertas, dari kertas lembar ini kalian potong menjadi, kalian tekuk jadi 2, lalu kalian tekuk lagi hingga sebesar ini, lalu soalnya ditulis di sini. Setelah soalnya ditulis di sini, digulung-gulung. Oke? Usahakan soalnya tidak ada yang sama setiap kelompoknya, ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ya, silakan langsung dikoordinasi oleh ketua kelasnya ya. Tadi siapa ketua kelasnya, apa namanya? Ya, oke. Silakan. Ya, setelah kalian tulis semuanya, ya udah ditulis semua kelompok, setiap kelompok sudah ya. Nah ya, kalau sudah, sekarang saya kasih waktu 15 menit kalian berkelompok. 15 menit kelamaan ya. 10 menit. 10 menit kalian berkelompok, kalian kerjakan terlebih dahulu bersama-sama satu kelompoknya. Ya. Sudah? Setelah itu nanti kalian gulung soalnya dan kalian oper ke kelompok yang ada di samping kalian. Tuh. Jadi setiap kelompok mengerjakan satu soal temannya, dikerjakan juga berkelompok. Masing-masing anak menulis ya, tidak hanya satu kertas, tapi yang dikumpulkan perwakilan.
tapi setiap anak menulis di bukunya masing-masing. Oke, saya kasih waktu 15 menit dari sekarang untuk mengerjakan soal kalian. Oke, kalau udah, sekarang semuanya dioper ke sampingnya. Iya, kalau sudah dioper sampingnya, saya kasih 10 menit lagi untuk mengerjakan soal dari kelompok lain. 10 menit mulai dari sekarang. Ingat, semuanya menulis di bukunya masing-masing. Tapi nanti satu perwakilan dari kelompoknya yang dikumpulkan ke saya. Baik, sekarang terima kasih sudah dikumpulkan semua, kurang lebih ada 6 kelompok. Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian semua, ada tidak dari pembelajaran pagi hari ini yang masih mau ditanyakan? Ada? Kalau sudah cukup, saya harap semuanya sudah paham dan sudah mengerti. Sekarang saya mau bertanya lagi, ada tidak yang berani menyimpulkan? Ayo, menyimpulkan dari apa sih kita pelajari dari hari ini? Dari pembelajaran pagi hari ini? Oh, kalau nggak ada yang mau angkat tangan, saya kasih langsung plus poinnya 4. Siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran pagi hari ini? Iya, kamu silahkan, GB lagi, ayo silahkan dijelaskan. Iya, ada lagi yang mau menyimpulkan, memberikan kesimpulan versi dirinya sendiri atau melengkapi dari kesimpulan yang sudah GB paparkan. Ada lagi, plus 4 juga. Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, saya rasa sekarang coba dibuka bukunya halaman 84. Dikerjakan yang nomor ganjilnya saja. Ya, PR untuk minggu depan. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan yang tadi sudah membuka dengan doa ditutup kembali dengan doa. Ya, doa selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.